Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rila Widya Putra Suara di acara Quality Talk. Nah, pada kali ini kita kedatangan bintang tamu nih. Halo guys, ini. Jadi saya nggak sendirian ya di sini. Tapi kita masih ngebahas mengenai apa ya? Self control. Nah, sebelumnya saya pengen lebih tahu dulu kepada Kak Putri, silahkan perkenalkan diri. Oke, jadi kenalin ya, nama aku Putri Bayu. Terus sekarang aku mahasiswi semester 6 di UIN Sunan Gunung Jati. Oke, masih kuliah nih ya, masih muda nih. Semester berapa nih Kak? Semester 6. Oh, lagi sibuk-sibuknya berarti ya. Bener. Saya minta waktunya sebentar ya, kita bincang-bincang santai aja. Boleh. Di sini. Boleh. Sebelumnya kakak tahu nggak sih self control itu apa? Self control itu kayak pengendalian diri gitu mungkin ya. Jadi kalau menurut aku juga nggak tahu nih ya, nggak tahu bener nggak tahu. Oke. Menurut aku pengendalian diri itu kayak suatu usaha kita atau upaya kita dalam mengatur semua tindakan yang kita lakukan, dan hal tersebut biasanya ke arah yang lebih baik, ke hal yang positif gitu. Oke, tapi nih ya kita gitu selaku masih remaja lah ya kebilangnya, kita tuh emang masih kadang emang sulit kan untuk self control yang baik itu sulit banget gitu. Nah, kakak tahu nggak sih kayak gimana caranya kita itu bisa menjadikan self control itu yang baik itu kayak gimana? Kalau menurut aku ya, jujur ya aku juga belum bisa buat mengatur atau mengontrol diri aku dengan baik. Tapi kalau menurut aku sih biasanya dimulai dari menahan emosi kita gitu. Karena kan biasanya kalau orang udah emosi itu suka susah ya. Iya, benar banget. Dirinya. Ego sih yang lebih tepatnya. Benar. Mungkin kayak gitu. Karena aku juga jujur ya, aku juga belum terlalu bisa banget gitu. Kadang ada beberapa saat aku juga bisa mengontrol diri aku, tapi di beberapa waktu yang lainnya kadang aku juga lost control gitu sama diri aku sendiri. Oke, kalau kayak gitu menurut Kak Putri gimana tanggapannya dengan orang yang punya self control itu yang gak baik? Oke, kalau menurut aku ya, orang yang belum bisa buat self control dengan baik itu biasanya nantinya bakal terjerumus ke hal yang buruk. Kenapa kayak gitu? Karena nantinya kan kayak orang-orang sekitar tuh ngomong apa, terus dia karena nggak bisa mengontrol diri dia sendiri, jadinya ntar dia kebawa sama omongan orang lain itu. Biasanya kayak gitu. Terus juga akan merasa bebas gitu hidupnya, karena dari nggak bisa ngontrol diri itu gitu. Jadi dia tuh kayak bebas aja hidupnya. Nah, nantinya bisa berdampak terhadap kehidupan dia selanjutnya karena terlalu bebas itu, baik diri dia sendiri maupun dengan lingkungannya. Oke. Nah, nih yang aku dengar nih ya, katanya kalau orang yang punya self control yang baik, dalam artian kan berarti dia nggak bisa nahan emosi, dan dia selalu kayak panik tiba-tiba nggak bisa kontrol kayak gitu, udah segala macam. Katanya itu orang itu berarti kurang imannya. Menurut Kak Putri itu tanggapannya gimana sih? Waduh, aku nggak tahu ya kalau kedua ini bisa berkaitan atau enggak. Cuma kalau menurut pemahaman aku gitu ya, menurut aku bisa dibilang gini, karena kita kan sebagai manusia yang beragama tentu udah diajarin ya gimana caranya kita menahan amarah, khususnya buat kita kan sesama umat muslim gitu ya, pasti udah diajarin kan. Nah, tapi hal tersebut juga gak bisa dilakukan oleh semua umat muslim. Kenapa? Karena tingkat kesabaran diri dan tingkat emosi orang-orang tuh pasti beda-beda kan ya. Ada yang mungkin bisa dengan cepat dia mengontrol dirinya sendiri saat dia emosi, ada yang susah juga gitu. Nah, maka dari itu cara untuk menahan emosi atau ngendaliin emosi kita tuh dengan kenal dulu sama diri sendiri gitu. Benar. Dengan kita tahu dulu gitu permasalahannya di mana. Nah, karena kita tuh nggak bisa langsung praktek apa yang diajarkan sebelum kita
sepenuhnya tahu tentang diri kita sendiri, tentang kekurangan yang ada dalam diri kita. Sebisa mungkin kita buat diri kita nyaman biar kita nantinya bisa mengendalikan emosi kita gitu, bisa self control lah gitu dengan baik. Oke, dalam artian ya gimana ya, karena kita itu tidak bisa mengendalikan emosi atau tidak bisa mengontrol emosi orang yang lainnya kan, karena justru kita sendiri juga yang harus bisa mengontrol diri sendiri, dan kita juga emang tidak bisa mengharapkan lebih karena orang lain kan beda-beda ya mungkin. Oke, baik. Sebelumnya aku mau nanya, kakak itu kuliah di jurusan apa sih? Aku sekarang di jurusan bimbingan Islam. Oh, mungkin ada nggak? Pasti ada kan dong ya, kaitannya, berkaitan gitu ya dengan self control. Mungkin kayak gimana sih perannya? Pasti disebutnya sebagai konselor dong ya. Perannya konselor itu sebagai kayak menghadapi orang yang mempunyai self control yang nggak baik, itu tekniknya tuh kayak gimana sih? Sebenarnya kalau self control itu merupakan teknik juga sih buat ngontrol diri kita. Tapi di sini ada satu teknik yang mungkin bisa membantu orang tersebut kalau nggak bisa buat self control gitu. Nah di sini ada nama tekniknya itu counseling behavioral. Nah untuk counseling ini itu tujuannya untuk membantu dalam perubahan perilaku orang tersebut, karena kan yang sebelumnya nggak bisa buat mengontrol emosi, nanti setelah dilakukan teknik ini akan bisa mengontrol emosi dia gitu. Nah perilaku dalam pandangan ini juga dibentuk dari hasil segenap pengalamannya, berupa interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya, berarti berhubungan dong ya dengan self control kayak gitu sih. Berarti bukan hanya emosi saja ya, tapi kayak misalkan kayak dia ngerasain panik, cemas, tiba-tiba juga pasti bisa kan ya dalam teknik counseling behavioral. Pada intinya itu kita tidak akan bisa mengubah orang lain, tetapi jika kita ingin merubah orang lain itu, maka kita harus bisa mengubah diri sendiri. Terima kasih ya Kak Putri atas waktunya. Semoga teman-teman yang di luar sana yang punya self control yang baik, semoga kedepannya bisa memiliki self control yang baik. See you di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.